Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Fernando dari kelas F, mata kuliah pengantar kurikulum, dosen pengampu Ibu Herni Irmayani MPD, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari Universitas UIN Raden Patah Palembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran kurikulum merdeka. Apa sih pengertian kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya, menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Framework of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi secara umum. Komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Paduan pedagogi, 3. Panduan asesmen kerangka. Atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Selanjutnya, latar belakang kurikulum mereka. Latar belakang kurikulum mereka belajar adalah hasil PISA yang menunjukkan rendahnya tingkat kompetensi siswa, kesenjangan dalam kualitas pembelajaran, dan dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, konsep pembelajaran dalam kurikulum mereka. 1. Pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidikan bukan hanya tentang guru yang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang peserta didik yang belajar untuk mengembangkan diri. Guru dijadikan fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. 2. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas dengan melibatkan kegiatan yang menarik dan bermanfaat. 3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. 4. Pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan peserta didik. Kurikulum mereka mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan kearifan lokal. Peserta akan belajar tentang nilai-nilai lokal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran tidak hanya dilakukan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi juga untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum mereka diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif akan membuat peserta didik lebih tertarik dalam belajar dan mengembangkan diri. Selanjutnya, karakteristik kurikulum mereka. Pengembangan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial, relevan dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Pembelajaran yang fleksibel. Keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. 1. Tujuan kurikulum mereka adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter siswa yang mandiri, dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. 2. Konsep pembelajaran kurikulum mereka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, metode pembelajaran untuk kurikulum mereka. 1. Model Think, Fire, Share menargetkan pada perkembangan interaksi mahasiswa. 2. Syntax pembelajarannya sederhana, yaitu sang guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik. 3.
Kemudian metode lainnya yaitu metode pembelajaran project based learning. Selanjutnya, mengapa kita memerlukan kurikulum mereka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran telah cukup lama. Studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Selanjutnya, keunggulan kurikulum merdeka. 1. Lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial. 2. Lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. 3. Lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek. Selanjutnya, mengapa sih kurikulum mereka dijadikan opsi, tidak langsung ditetapkan semua sekolah? Yaitu 1. Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. 2. Dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Oke, selanjutnya, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum mereka? Itu 1. Kriteria ada 1. Berminat menerapkan kurikulum mereka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah diminta mempelajari materi yang dipersiapkan tentang konsep kurikulum mereka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. 2. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Oke, selanjutnya, struktur kurikulum SMP atau MTS. 1. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdapat pada fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Oke, selanjutnya, proporsi beban belajar di SMP atau MTS. 1. Proporsi beban belajar di SMP atau MTS terbagi menjadi 2. 1. Pembelajaran intrakurikuler. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% beban belajar per tahun. Selanjutnya, hal-hal esensial kurikulum mereka di jenjang SMP. 1. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Pendidikan seni sebagai mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran informatika menjadi mapel wajib. 2. Pembelajaran berbasis proyek penguatan profil Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun pelajaran. Selanjutnya, pemberdayaan peserta didik. 1. Prinsip pemberdayaan peserta didik merupakan salah satu landasan utama dalam kurikulum mereka. Dalam konteks ini, peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, sekaligus belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. 2. Pemberdayaan peserta didik dalam kurikulum mereka bukanlah sekedar konsep kosong, tetapi memegang peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. 3. Pemberdayaan peserta didik berarti memberikan ruang kepada mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran selanjutnya. Guru harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. 4. Pemberdayaan peserta didik juga berhubungan dengan aspek evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam kurikulum mereka sebaiknya tidak hanya berfokus pada ujian tertulis, tetapi juga melibatkan beragam cara penilaian yang mencerminkan kemajuan peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Oke, selanjutnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 1. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan telah menjadi elemen penting dalam kurikulum merdeka. Konsep ini mengakui bahwa teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari dunia modern dan harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelajaran. 2. Salah satu aspek utama dari penggunaan TIK dalam kurikulum mereka adalah membuka akses yang lebih luas terhadap sumber belajar.
Dengan akses internet, peserta didik dapat mengakses berbagai jenis materi pembelajaran, termasuk teks, video, dan sumber daya interaktif dari seluruh dunia. 3. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia modern. 4. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memungkinkan pembelajaran berbasis proyek. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis dan kreatif yang sangat berharga dalam dunia kerja saat ini. Penanaman nilai-nilai nasionalisme. 1. Salah satu aspek kunci dalam kurikulum mereka adalah penanaman nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan identitas budaya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. 2. Penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam kurikulum merdeka mencakup beberapa dimensi. Pertama, peserta didik diajarkan untuk menghargai keragaman budaya Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan suku bangsa. Penanaman nilai ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kekayaan budaya dan etnisitas di dalam negeri, serta menghargainya sebagai aset berharga. Oke, selanjutnya, kesimpulan. 1. Pemberdayaan peserta didik adalah fondasi kuat dalam kurikulum mereka. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat meraih potensi terbaik mereka. Guru sebagai fasilitator mendukung pengembangan minat dan bakat peserta didik, menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, relevan, dan efektif. Ini menciptakan generasi yang lebih berdaya, mandiri, dan memiliki motivasi belajar instrik yang tinggi. 2. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah tonggak penting dalam kurikulum mereka. Ini memungkinkan peserta didik untuk belajar di luar sekolah, mengakses sumber belajar yang lebih luas, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia modern. Dengan memanfaatkan TIK, pembelajaran berbasis proyek, dan pembuatan konten, peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.